Jadi sebenarnya sebelumnya bukan live streaming aku. Terus stres lah pekerjaan sebelumnya. Apa tuh kerjaannya? Pegawai negeri sipil nih kebetulan. Tapi udah sempat masuk? Udah PNS. Udah CPNS lewat masa pelantikan PNS. Itu tapi udah berjalan? Udah Mas, 2 tahun. 2 tahun berjalan, oke. Jadi live stream itu diperuntukkan orang-orang yang maaf banget ya good looking nih. Oke. Sedangkan aku kan good looking kok. Iya, kalau dari kamera mungkin nih. Kalau langsung kan Mas Andra juga mungkin mual sekarang. Kalau dibandingkan dengan pada saat itu saingan lain tuh, Korean look, American look. Kalau ini kan muka-muka Cibaduyut nih, Cibaduyut NTT gitu kan. Wah susah nih berga. Waktu itu sempet juga sama brandnya Nagita Slavina ya? Ya. Itu kapan itu? Itu karena itu di rumahnya langsung. Di Andara Mas. Ada mama giginya turun tangga. Turun Enggak, pada saat itu kesempatan aku ngelihat adalah itu turun tangga, wanginya aja udah dari atas nih. Apa nih? Iya, bunga. Wangi banget ya? Wangi banget, itu turun tangga jauh loh, itu tangga kan rumahnya gede nih. Misalnya sini, itu tangga tuh 2 meter lah ke sana tuh. Waduh. Itu kok udah ada wangi-wangi bunga-bunga gitu. Apa nih? Terus dia cuma oh iya. Iya, cantik. Emang beda auranya emang beda aura kekayaan dari lahir tuh emang beda, nggak bisa ditutupi. Udah. Aman ya? Aman. Udah cek kamera udah? Iya. Mas Adam, Hai. thank you ya buat waktunya. Ini langsung begini awalnya ya, Mas Andra. Nggak ada opening, nggak ada apa. Langsung makasih ya Mas Andra. Di closing. Langsung closing ya? Oke. Tapi kita salaman dulu. Terima kasih Mas Andra. Thank you loh Mas Adam udah kesini. Nih. Jadi kita kan sekarang kedatangan Mas Adam. Mas Adam itu expertise live streaming. Bener kan? Gitu kan? Gitu. Jadi kelihatan nggak Mas? Kelihatan lah. Energinya kuat banget emang begini. Emang begini. Tiap hari. Mau nggak mau. Kalau nggak ada pemasukan. Udah berapa lama Mas Adam? Aku 3 tahun. 3 tahun. Mas Dra. Startingnya gimana? Bisa masuk ke live streaming nih? Sebenarnya sebelumnya bukan live streaming nih aku. Tapi nanti kayaknya Mas Andra akan nanya deh, soalnya kelihatan di situ. Aman kan? Aman. Jadi sebenarnya sebelumnya bukan live streaming aku. Terus stres lah pekerjaan sebelumnya, kurang cocok lah. Apa tuh kerjaannya? Pegawai negeri sipil nih kebetulan. Tapi udah sempat masuk? Udah PNS. Udah CPNS lewat masa pelantikan PNS. Itu tapi udah berjalan? Udah Mas, 2 tahun. 2 tahun berjalan, oke. Jadi pada saat itu nggak bisa keluar karena nih Mas Andra, CPNS waktu itu ada pembatasan, nggak boleh tiba-tiba keluar atau nggak denda. Iya. Terus gimana bisa keluar? Terus akhirnya aku sudah diangkat PNS, baru mengundurkan diri. Kenapa? Maksudnya kan sekarang kan ya berlomba-lomba untuk menjadi PNS, bahkan sekarang dari puluhan ribu ini cuma 10 yang diambil. Itu kenapa Mas Adam? Sebenarnya aku mengikuti arahan keluarga aja sih. Jadi awal mulanya Mas Andra udah ada keluarga izin? Alhamdulillah. Anak ada? Alhamdulillah. Anaknya akan dipaksa jadi PNS nggak Mas? Kayaknya terserah mereka sih. Tapi kalau harapannya dari ayahnya sendiri, kan punya harapan. Bener. Gitu. Nah, kebetulan aku anak yang berbakti nih. Aku penuhi harapannya, masuk ke tempat yang kurang cocok. Jedar. Ya monyet kecil ini nggak bisa nih Mas Andra, nggak cocok secara gimana ya gitu. Karena aku masuk di dunia pada saat itu, jadi aku sudah tidak terbiasa nih dengan kesempatan itu. Gitu ya. Akhirnya aku mengundurkan diri, ditariklah awal sama agensi. Jadi sebelumnya aku tuh ngeramein tempat-tempat. Itu umur berapa berarti? Itu PNS? Aku berarti 4 tahun dari sekarang aku masuk PNS tuh berarti umur 26, 28 keluar, iya bener. Itu terus tadi lanjut agensi. Terus dikontak agensi, mau nggak Mas coba live stream? Terus awalnya takut karena kan nggak udah jarang ngomong depan kamera atau bikin konten tuh semenjak PNS tuh jarang sekali. Jadi takutnya nggak cocok juga atau apa.
Nyaman lagi. Nyaman lagi, seru lagi ini. Gua banget lagi gitu ya. Yes, gitu kan akhirnya ketemu. Udah akhirnya aku ambil kesempatan itu. Oke, bermula dari agensi itu lama-lama keterusan nih. Benar. Gitu. Tapi emang langsung dengan karakter yang seperti ini Mas Adam atau mencari dulu? Awalnya mencari dulu Mas. Jadi pada saat itu Mas Andra live stream itu diperuntukkan orang-orang yang maaf banget ya good looking nih. Oke. Sedangkan aku kan good looking kok. Iya, kalau dari kamera mungkin nih. Kalau langsung kan Mas Andra juga mungkin mual sekarang. Nggak, makanya kan kurang nih kalau dibandingkan dengan pada saat itu saingan lain tuh Korean look, American look. Kalau ini kan muka-muka Cibaduyut nih, Cibaduyut NTT gitu kan. Awas susah nih bergaulnya. Tapi ternyata makin kesini, aku nggak bisa kalau mengikuti yang lain. Aku harus make up, harus ini. Kadang dulunya nggak percaya, jadi pakai topeng segala macem. Oh, awalnya itu. Awalnya nggak percaya diri, jadi pakai topeng deh, pakai topeng Power Ranger. Gitu-gitu untuk live streaming. Loh, jadi rame. Loh, lebih rame aku. Iya, aku dapet nih. Dapet tuh akhirnya. Akhirnya keterusan lah itu pakai kostum. Sampai berapa lama Mas Adam itu mencari apa ya, ibaratnya karakteristik untuk live streaming itu? Aku berarti 1 tahun, dididiknya 1 tahun. 1 tahun? Di agensi, jadi di sekian banyak brand. Jadi kan ada beberapa brand yang ternyata nggak cocok kalau menggunakan kostum-kostum. Nih, ini bisa dibilang pionir gak Mas Adam untuk pakai kostum seperti itu? Live streamer? Kebetulan waktu itu mungkin baru aku. Tapi setelah itu kan ada yang tiba-tiba mukanya jadi bakpia. Live. Jadi banyak menggunakan sudah topeng-topeng. Tapi untuk yang bertahan sampai sekarang itu masih aku kebetulan. Berarti pionir dan satu-satunya untuk sekarang mungkin ya. Oh, amin ya. Iya, amin. Ya bisa dibilang lah gitu lah. Maksudnya bertahan dengan konsep kostum. Terus sempat ada yang sempat ada yang mengikuti. Enggak sih, sebenarnya pengen kan siapa tahu rame juga gitu ya. Jadi bukan mengikuti sih, sama-sama terinspirasi aja. Ya, ada yang terinspirasi lah. Tapi yang bertahan sekarang Mas Adam nih. Nggak ada yang lain. Sebenarnya karena kelemahannya Mas Andra kalau kita pakai kostum saat live streaming di depan marketplace apapun itu, jadi ada pembatasan nih. Ada kemungkinan bahwa dia itu kena violation atau pelanggaran, Mas. Karena mukanya tidak nampak. Emang berarti ada TNC seperti itu? Iya, ada TNC gitu sekarang di marketplace. Jadi nanti kalau kita pakai kostum nih, ngomong depan kamera, dia akan ngasih unjuk face not detected. Nggak ada mukanya orang ini, ngeblur gitu gimana. Tapi karena aku bisa nyiasatinnya, karena aku tidak berhenti ngomong. Kayak Mas Andra ini ngasih kesempatan aku ngomong, aku hantam terus. Iya. Gitu. Ya nggak apa-apa, kerja saya effortless jadinya. Oh gitu cara mainnya. Oh gitu, aku ngomong sendiri aja Mas Andra gini. Berarti udah hampir 4 tahun lah bisa dibilang live streamer ini. Brand, masih ingat gak? Pertama kali megang brand apa? Masih ingat, aku pertama kali dipercaya langsung Pompa ASI. Pompa ASI? Bukan, namanya Yobo, merek Jepang. Itu bagus banget, itu jadi ada 2 pizza. Tapi maaf ya Mas. Siapa tahu nanti masuk Jubelio brand ya kan? Oh iya, kalian dong Jubelio nih. Kamu aja kan nggak live stream gara-gara penjualannya kemana-mana kan, semua marketplace. Kita kan ada ini langsung diatur, stoknya diatur, sosial medianya diatur, website juga diatur. Kamu harus nyari website kan kemarin. Jubelio langsung. Nah, streamernya langsung ada. Iya. Iya, jadi pada saat itu mencari nih Pompa ASI Yobo, namanya dari Jepang, terus ada adaptasi nih ke Indonesia, nyari live laki-laki kebetulan yang bisa heboh. Agak ini ya, agak menyimpang. Oposisi ya. Oposisi, benar. Gitu. Dia produknya Pompa ASI tapi mencarinya lelaki. Iya, karena pada saat itu dia mencari, zaman dulu nih Mas Andra, live itu 24 jam Mas. Nggak tahu mungkin sampai sekarang ya. Sampai sekarang kayaknya. Jadi kalau perempuan itu apalagi ibu-ibu ditaruh di jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Oh nangis. Ibu-ibunya nangis, anak keluarganya nangis, suaminya ngelabrak ke kantor. Benar, udah nggak ada. Akhirnya aduh kita butuh laki-laki serba bisa ditempatkan di jam malam, kagak turun semangatnya. Akulah yang terpilih gitu. Karena nggak habis-habis energinya nih. Satu, dan aku malah suka kalau seandainya malam itu kan kadang dulu tabiatnya sepi.
Oh, bukan seramai sekarang yang 24 jam ya, udah pasti ada algoritmanya bener. Sekarang kan berubah kan. Bener, jadi ya orang bisa nonton live kapan aja. Dulu kan ya orang jam malamnya tidur. Terus sedangkan aku kan kadang kalau kita live tuh isinya cuma 1, cuma 2, cuma 3, yang mendingan kan kita tidur di rumah juga, terus sambil live gitu kan. Sedangkan aku enggak, sekalian aja bereksperimen. Gimana ya kalau aku senam gitu? Gimana ya kalau aku ternyata bikin konten apa gitu. Oke, berarti aku nangkep. Berarti konsepnya Mas Adam ini menggabungkan konten dengan live streaming. Iya. Oke. Iya. Bisa dibilang soft selling ya. Ya, karena itu aku bisa lakukan di malam hari yang nggak ada chat numpuk, komen numpuk kan nggak ada. Jadi aku bisa sekalian ngonten. Sekalian ini kalau bunda-bunda nih yang pesen pijat ASI sekarang, ini aku kasih balon ASI-nya deh dari aku, pura-puranya gitu, sambil aku tunjukin depan kamera nih pijatannya begini. Gitu. Karena udah jam malam juga. Iya, udah jam malam, jadi orang juga udah deh, yang penting hostnya bahagia aja deh. Mau gimana? Tapi ingat pertama kali itu nggak langsung rame dong. Enggak. Ada paling 1, 2 bahkan 0 gitu. Kenapa tetap mempertahankan? Karena menurut aku potensinya tuh sebenarnya gede pada saat itu. Apa yang indikatornya? Karena indikatornya waktu itu live yang selalu heboh dan selalu mantap itu adalah live-nya boleh nggak ya produk elektronik. Panasonic-nya nggak boleh. Oh gitu, ngomong Panasonic nanti bayar ya. Ini kita udah ngomong bibir. Sharp juga ya disebutnya semuanya. Itu juga karena pada saat itu elektronik itu ramai sekali. Kan diskonnya lumayan. Iya, elektronik itu ramai sekali, terus dibuka dengan afiliatnya namanya Kohcun. Itu juga ramai banget tuh, langsung HP segala macam. Itu kan bermula, kok pompa ASI nggak bisa? Berarti kita nih yang salah, apa nih yang salah? Gitu. Ternyata mungkin kita kurang menarik aja. Karena beberapa brand tidak mau ngasih potongan yang besar-besar, bakar uang di situ kadang nggak mau. Jadi udah kita cuma bisa segini mas. Gimana caranya kita rame ya? Itu tahun 2000 berapa berarti? Berarti itu 2020 sebelumnya COVID. 2019. Ayahandra, iya. Ayahandra. Iya, maaf. Mas ya. Mas ada ya, maaf. Apapun lah. 2019 berarti itu kan sebenarnya live streaming belum terlalu ini kan. Naik itu kira-kira 2020. COVID langsung. Iya, pas COVID langsung kan 2020 2021 lah itu naiknya. Berarti emang startingnya aja ya, emang bisa dibilang Mas Adam tuh awal mulanya live streaming yang tadinya benar-benar sepi. Langsung udah punya experience sebenarnya. Biasanya kalau sekarang kan bisa jadi kan kebanyakan selebgram monetisnya kan jadi KOL atau jadi streamer juga atau affiliate gitu kan gitu. Tapi Mas Adam ini justru berangkat benar-benar dari bawah ya. Gitu. Baru dari ngerintis dari gimana sih cara kita live di marketplace? Boleh sebut? Ya nggak apa-apa. Shopee gitu boleh nggak? Shopee juga bayar. Jadi kalau aku berangkat dari Shopee dulu, jadi dari kita awal, live streaming caranya gini, masih dipandu sama pihak Shopee-nya baik banget. Masih dipandu, masih ayo kita berjuang live yuk. Gitu. Dulu, sorry, ini kan TikTok dulu kan yang rame kan untuk penjualan. Nah, dulu TikTok TikTok dulu kan yang ibaratnya menimbulkan tren itu kan, menimbulkan jualan online jualan pakai live streaming lah bisa dibilang. Nah, Shopee kan juga nggak mau kalah kan. Bener. Tapi Mas Adam itu startingnya dari Shopee justru. Jadi waktu itu TikTok itu sempat hanya live aja, tidak bisa masukin keranjang. Belum ada keranjang kuning. Belum ada keranjang kuning. Terus dibuka setelah keranjang kuning, nggak lama kemudian Shopee buka juga. Dan hebatnya Shopee pada saat itu adalah dia rela merekrut karyawan untuk ngasih tahu nih. Kita tuh kalau live ini bikinnya begini, dari toko begini. Sedangkan pada saat itu TikTok tuh organik sekali. Iya. Ya karena kan dia secara sosial medianya udah besar kan. Iya, jadi dia rame sosial media dulu, terus ternyata bisa keranjang kuning. Orang belajar sendiri. Dari pihak TikToknya waktu itu cuma memberikan dia tidak ada langsung ke seller. Jadi dia cuma dikumpulin semuanya, yang mau ikut kelas ayu, yang nggak mau kelas ayu, atau mungkin dia buka kelas untuk seller-seller tertentu, aku nggak tahu. Cuma waktu itu brand aku yang gercep banget hubunginya langsung Shopee. Emang Shopee ini emang bener-bener dia nyari satu persatu ya. Akhirnya pertama nyaplok masuk di Shopee. Lumayan tuh. Iya, terus akhirnya
TikTok yuk gitu. TikTok sebenarnya udah ada loh, karena sebelumnya juga aku udah megang TikTok tapi tidak untuk brand. Jadi buat aku coba personal. untuk pribadi sendiri. Oh iya bisa nih, ih seru banget nih gitu. Terus ini kan hal yang unik ya, live streaming ini nih. Ini menurut Mas Adam nih ke depannya, live streaming ini akan seperti apa sih monetize-nya? Udah monetize sih maksudnya ke depannya? Kedepannya ibaratnya adalah mungkin penggambaran live streaming ini akan dibawa kemana gitu ya. Gitu. Jadi kalau menurut aku dari live host nih ya, Mas, ini bunyi nggak nanti di ini? Aman ya. Nanti orang di rumah ini kenapa sih? Jantungnya Mas Adam kenapa? Jadi kalau aku live streaming kedepannya tuh menurutku itu karena sekarang udah jadi laut merah, Mas. Jadi semua brand pasti harus live streaming. Udah ibaratnya ya lu kalau mau rame ya lu harus salah satu cara ini mengadopsi live streaming ini. Jadi UMKM segala macam. Akhirnya kan jadinya orang jenuh. Sekarang tuh kalau kita apalagi ya Mas Andra mungkin ada TikTok. Ada kan, jadi kalau misalnya seandainya tiba-tiba keluar di FYP live streaming gitu, apa yang Mas lakukan? Kalau aku ditonton apa di scroll? Di scroll. Benar, karena kesannya adalah mengganggu tuh. Karena banyak, jadi semua brand apalagi kalau dari pihak marketplace harapannya adalah gunakan ads, gitu kan? Pasti biar muncul FYP, benar. Tapi sekalinya kita scroll 4, 5, yuk capek juga kadang. Kita sebagai konsumen aja capek. Gitu kan, jadi kedepannya menurut aku nanti orang akan beralih lagi ke offline malah. Ya emang arahnya udah mulai ke sana ya, pop-up market seperti itu ya. Nah ini kan juga akan mengganggu job desk dari Mas Adam sendiri nih. Udah ada inisiasi gak untuk ini kan tadi dari Mas Adam ke depannya akan balik lagi ke offline. Nah, Mas Adam akan gimana? Kalau menurut aku tetap live streaming itu ada, tapi akhirnya live host itu akan terseleksi sendiri sih. Nah, karena menurut aku live streaming itu juga perlu untuk menggait pasar yang lebih luas. Jadi memang tidak akan, jadi bukan berarti apa ya stop di tempat gitu, tapi akan lebih selektif aja. Kalau aku ngelihatnya malah live streaming masih akan tetap jalan, tapi resultnya itu bukan selling nantinya, akan impression aja, branding. Cerdas, iya beasiswa Mas Andi, iya benar, aku mau ngomong itu tapi nggak keluar. Iya itu maksudnya, itu intinya itu ya. Ya intinya live streaming ini akan menjadikan salah satu marketing lah, untuk marketing untuk resultnya bukan. Kalau sekarang kan langsung direct to sales kan, ya ini akan menjadi impression, akan menjadi, ya akan seperti konten juga, gitu. Jadi gimmick awareness aja nih. Gitu. Tapi tetap nanti diarahkannya kemana untuk check outnya. Tapi untuk live streaming ini, ya itu nanti kedepannya mungkin akan seperti itu sih. Gitu. Karena emang bener, maksudnya banyak lah UMKM, aku ketemu UMKM sebenarnya sekarang kan. Ya bisa dibilang kan mereka untuk modal aja berat gitu. Terus niat aja pun nggak cukup kan gitu. Mereka udah berusaha tapi lawannya harus live stream. Sekarang apa bisa dibilang kalau nggak bayar ya persentase ini aja udah boncos gitu. Itu kan ya jadi berat di UMKM ya gitu. Tapi kedepannya sih ya itu akan jadi seperti itu sih mungkin ya. Aku ngeliat trennya ya gitu. Ya karena waktu itu kan karena corona nggak bisa orang kemana-mana gitu, terus tiba-tiba ya orang boring ya menonton live, apapun semua juga live. Dulu acara-acara TV aja pun jadi live gitu kan gitu. Ya itu sih sebenarnya berarti akan tetap stay di live streaming ini, tapi emang bukan resultnya mungkin ya akan menjadi impression aja gitu, tapi akan tetap menekuni. Aku akan tetap menekuni sampai aku menemukan yang lain yang ternyata lebih menarik. Contohnya? Tapi belum ada nih. Karena tapi nge-host oke lah. Iya, nge-host oke. Nge-host oke, tapi arahnya kan tetap kalau untuk penjualan dan brand tuh ya tetap live. Apapun namanya tetap host dan live host. Itu sangat menarik juga sih menurutku. Tapi emang tapi selain host untuk selling, host acara-acara lain juga Mas Adam kan? Iya. Berarti emang sekarang job enggak ini ada ini kan sekarang kan semenjak ada live streaming ini
banyak agensi-agensi atau bisa dibilang manajemen, tapi pernah ditawarin untuk masuk manajemen? Aku sebelumnya aku ceritain ini Mas, pas banget, terima kasih pertanyaan the best. Ya, jadi aku sebelumnya tuh masuk ke 3 agensi. Oke. Aku tuh sebelum awal ditawari tuh langsung di agensi namanya Jet Commerce terlebih dahulu. Oke. Di Jet Commerce tuh menaungi beberapa brand yang aku dicoba-coba nih di setiap brandnya itu. Jadi sempat Mattel itu adalah Barbie lah, Hot Wheels segala macam. Terus juga sempat elektronik namanya Gabor. Ya pokoknya banyak kesempatan di brand itu agensi Jet Commerce. Pada saat itu agensi sebelah nih mencoba menawarkan. Ya ada lah namanya mungkin head to head kali ya gitu. Terus aku coba ambil kesempatannya, tapi kok kayak jahat banget nih aku di 2 agensi yang berbeda kakinya. Gitu, jadi ya udah aku coba ambil dulu 1 bulan lah di agensi yang kedua ini namanya F-Commerce. Gitu sempat coba, terus ternyata udah di agensi Commerce dulu pada saat itu. Jadi apalagi tempatnya jauh-jauhan. Yang satu jadi, di Pluit kan? Pluit, terus satu lagi di Kelapa Gading. Deket lah. Oh benar, tapi kan aku naik motor Mio meledak. Mio 2011. Mio Racing ya? Mio Racing, Mio Mirza kan itu nggak tahu namanya. Jadi kalau dibawa kecepatan 40 geter, 60 terbang, 80 meledak gitu kan. Gitu kan, jadi nggak bisa nih, nggak bisa. Tapi itu aku jalani tuh 2 agensi itu sempat aku jalani di 3 bulan. Kesempatan baik, ada lagi 1 agensi masuk untuk pribadi. Rezeki lagi nih masuk. Rezeki lagi, namanya rezeki harus diambil. Orang tua seperti itu. Aku hantam 8 bulan, tipes lah masuk rumah sakit di bulan ke-9. Di tahun yang pertama itu masuk rumah sakit, tidak bisa bangun 3 hari, masuk RSUI. Kayaknya bodoh nih gitu ya. Maksudnya jadi pagi itu di Pluit, nanti udah siang ke sore itu langsung ke Kelapa Gading, terus malamnya itu kadang ke Cikini tempatnya, tempat brand. Wah enggak nih gitu, kalau kata aku apa sih yang dikejar Dam gitu. Maksudnya mau sampai umur berapa sih bisa hidup gitu. Kalau toko lanjutnya sampai sekarang mungkin kita nggak ketemu nih Mas. Bisa. Udah sibuk banget mungkin. Bukan sibuk banget. Sudah. Ya maksudnya bercahaya. Maksudnya sibuk ini. Sibuk. Mendoakan. Sibuk yang lain. Bener. Sibuk berdoa di atas gitu kan. Terus akhirnya aku kurangi. Satu-satu aku kurangi. Akhirnya sekarang aku lebih selektif. Akhirnya sekarang aku biar hidup ada berkahnya gitu kan, udah pernah sakit, udah puas kayaknya ya. Jadi aku sekarang membantunya UMKM aja. Jadi karena menurutku kalau brand itu kan memang dia berani, ada uangnya sudah pasti, tapi kasihan gempuran UMKM yang kalah modal dengan si bisnis lainnya ini. Makanya sekarang aku fokusnya ke UMKM aja. Sepatu Patris. Ini sekarang aku lagi membantunya sepatu Patris. Sepatu Patris apa sih? Sepatu wanita dia, tapi dia UMKM dari Bogor. Iya, jadi dia UMKM dari sepatu wanita bagus banget. Nama brandnya Patris. Patris. Iya, dia harganya 199.000. Itu bagian dalamnya insole-nya sudah dilengkapi dengan busa fluffy, bagian bawahnya solnya sol karet. Ya, maaf ya. Gak apa. Produk knowledge jadi. Iya, jadi produk knowledge dibayar nih Patris nih. Patris sudah masuk belum? Patris, ini bisa diatur sama Belio. Ayo klien mau Patris, nanti besok Koriko. Ya, pokoknya pada saat ini aku membantu itu. Sama satu lagi aku kopi sama teh. Kopi apa? Jadi namanya Smoking Barrels. Dia itu dari hulu ke hilir. Jadi dari perkebunan kopi langsung di roasting di tempat, terus juga experience-nya ya dijual ya. Sekarang kan kopi kan benar. Ya gula aren lah. Ya, kita mengenalnya kopi sekedar minum. Tapi siapa tahu ada yang orang suka tes kopi aja kayak kopi hitam aja. Tapi ada sedikit karakter lain ya gitu-gitu. Kita bangunnya itu. Berarti sekarang megang 2 brand yang reguler. Yang reguler 2 brand. Yang ini lebih cabut-cabutan banyak. Lebih banyak. Lebih banyak itu seperti itu. Oh ternyata iya lagi. Ya ini niatnya membantu gak ya Mas? Tapi pokoknya reguler itu. Reguler. Tapi niatnya membantu tapi banyakan yang ininya. Iya, jadi kalau kata aku ya membantu nggak membantu lah. Hidup di tengah-tengah ya Mas. Ya kita kan juga. Yang penting ya benar Mas Adam, maksudnya ya waktu 3 agensi itu 24 jam berarti ya?
Hampir 24 jam. Hampir, Mas. Aku kadang tidur di kereta. Itu cuma kesempatanku tidur 2 jam. Iya, apalagi dengan energi yang seperti ini loh. Ini sebenarnya ya benar, apa sih yang mau dicari gitu kan. Tapi ya mumpung masih muda waktu itu mikirnya kan. Apapun dia jalanin lah. Iya lagi. Gitu. Iya, kalau kata orang sekarang iya lagi, Mas. Iya, terus after itu akhirnya ya nama juga ini ya, kita ya sama Mas, maksudnya ini aku cerita juga dikit ya gitu. Maksudnya saya juga apapun juga dulu diajar sampai sekarang sebenarnya, tapi sekarang udah bisa harusnya lebih wise kan. Bahkan setiap hari kan kita harus belajar gitu kan. Ya tadi kayak Mas Adam starting dengan itu, I think itu poin-poin experience yang berharga. Sekarang akhirnya kan jadi lebih santai, lebih luwes gitu. Bukan hanya uang yang dicari, tapi bukannya peres, tapi pahala juga dicari. Iya. Bener kan? Hubungan baik sama Mas ini juga aku cari. Ini kalau aku nggak live stream, aku nggak ketemu Mas loh. Iya, bener. Ya itu kan. Sebenarnya kalau aku mikirnya ya, orang itu nggak usah dicari. Gimana tuh? Value yang sama, itu akan ketemu nanti. Serius. Jangka panjangnya mau ngapain, Mas Adam? Goals-nya? Kalau jangka panjang sekarang tuh aku lihat untuk live dan segala macam tuh nanti jatuhnya akan entertain, bener yang kata Mas tadi. Jadi kedepannya mungkin aku akan mengambil pekerjaan-pekerjaan yang ada kayak seperti ini nih, host gini kan, aku sebagai narasumber, terus juga atau nanti jadi hostnya, gitu. Jadi arahnya memang tetap depan kamera, tapi ya seperti itu harapan besarnya. Karena emang passionnya depan kamera kan. Iya. Tapi untuk di luar streaming pasti bikin konten. Iya. Apa kontennya? Sebenarnya untuk konten sekarang aku biasanya nge-MC juga kan, jadi dengan MC heboh juga aku bikin konten juga. Day in my life berarti ya? Iya, kadang bukan day in my life, jadi dulunya ngelihatnya kontennya suka duka live streaming. Gitu. Jadi arahnya tuh menyesuaikan aja kontennya. Nah ini by the way, sorry saya potong. Ngomong suka dukanya, suka dukanya apa live streaming? Ya, atau gitu nggak usah ngomongin kayak gini ya. Jadi panjang ini Mas. Oke, kita mulai dari suka dulu yang enak kali ya, duka boleh nggak? Dulu lah. Oh gitu. Duka dulu. Abis itu kan dari duka tuh, kalau kata Kartini kan abis gelap terbit terang. Berarti harus duka dulu. Oh, masalahnya aku gulita banget nih dukanya nih. Jadi kalau live stream itu sebenarnya. Tapi kan sekarang terang kan? Oh terang. Ya udah berarti harus dari duka dulu. Oke, benar. Ini harus dipaksa nangis gak? Enggak. Ya, satu tetes tambahin mungkin. Oh boleh ya. boleh deh. Pakai kopi deh itu aja. Ya. Sedih. Jadi sebenarnya kalau untuk dukanya sendiri live stream itu pada saat itu disaingkannya dengan kebetulan yang secara fisik lebih baik. Jadi. Oke, berarti segitunya ya. Karena ya jujur aja Mas, sebenarnya untuk depan kamera itu kan kemampuan perawakan fisik itu juga sangat menolong ya. Ini juga kakak-kakak juga paling sama pola pikirnya, yang ngelihat live streaming yang mungkin cantik atau ganteng akan lebih mudah belum untuk kita. Tentu. Tergantung IQ dari viewersnya. Tapi memancingnya lebih besar Mas. Pada saat itu yang awal banget itu aku kalah saing terus, walaupun aku udah pakai kostum apapun, udah seheboh apapun, kericikan udah 2 tangan, kericik, udah pakai bel di atas kepala juga ting gitu. Penjualannya akan beda sama yang fisiknya lebih baik, yang dia ngomongnya cuma let's go kakak, beli nih, ayo beli kakak, kalau beli aku cium ya, ya gitu doang udah naik. Terus pada saat itu aku mikirnya, masa dunia seenggak adil ini sih? Ya, benar. Gitu kan. Jadi apalagi dari pihak brandnya juga evaluasinya ternyata fisik, aku keluar, aku mundur. jauh kakak. Tapi ternyata pada saat itu punya marketnya sendiri lah kehebohan ini. Iya. Gitu. Jadi aku makin sekarang itu ternyata emang harus berjuang aja. Gitu itu dukanya pada saat itu. Terus duka selanjutnya adalah. Terus sempat drop berarti ya? Drop banget tuh ya. Drop banget karena aku merasa sudah maksimal aja. Aku tipenya kalau aku merasa sudah maksimal, aku bingung harus mengembangkannya seperti apa lagi. Kurang apa lagi, maksudnya mau bikin gimmick yang seperti apa. Gitu jatuh sampai berdarah. Ya ampun harus. Serius? Ya enggak
pernah sampai kepikiran pura-pura pingsan gitu, tapi kok kayaknya enggak ya. Kok lebih sih itu kayaknya. Iya, kok kayaknya enggak. Ternyata sekarang live streaming ada yang begitu Mas An. Iya, ada yang modelnya kayak marah-marah gitu dia. Jadi udah aku bilang ya Mas, jangan kamu jual ini harga 9.000. Ada yang pernah tahu nggak? Iya. Oh gitu, jangan jual ini. Kalau kamu jual ini, aku pergi dari sini. Cukup sayang ya gitu. Drama gitu modelnya. Oh ternyata ya itu streaming jadi konten dan jadi awareness aja. Iya. Gitu. Oke, terus apa lagi tadi Duka? Kalau sepi, udah sepi itu adalah gimana ya? Itu adalah jurang sih bagi live streamer. Karena akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, mau ngapa-ngapain kayak merasa capek. Kok nggak ada orang yang nonton buat apa? Nah, untungnya pada saat itu dibandingkan aku mengeluh dan aku tidak ngapa-ngapain, aku mau ngambil kesempatan itu untuk coba-coba. Oh gimana ya caranya dari 0 bisa 5 deh paling nggak bertahan. Naik meja aman nggak nih brand? Lalu izin. Jadi dulu aku tuh terkenalnya adalah selalu izin ke brand. Izin Kak, ini kalau misalnya seandainya pompa AC-nya aku ganti pakai balon air boleh nggak? Jadi dia agak meledak-meledak dikit gitu. Oh pokoknya aku banyak deh perizinan-perizinannya. Oh berarti gitu. Experience lu. Iya. Pas di situ ini banget tuh, explore banget berarti explore banget. Terus Kak boleh nggak ini kan aku jam 12 malam sampai jam 2 pagi, boleh nggak aku ajak ibu-ibunya senam dulu? Ternyata yang gitu-gitu malah rame. Ya udah aman deh, Mas Adam mau gimmick apa aja aman deh selama nggak sarak gitu. Oh ya udah. Berarti karena soalnya itu interaksi dua arah. Iya. Gitu. Berarti udah nemuin patternnya berarti di situ tuh. Pada saat itu akhirnya jadi pattern. Berarti kan nggak hanya yang tadi dibilang kan, ayo beli kalau ini saya kiss nih gitu kan. Kalau Mas Adam kan berarti udah nemuin patternnya nih. Berarti live streaming ini kita ngomong sama kamera, yang dimana di situ sebenarnya ada orang gitu kan. Cuman ya lebih apa kalau orang lewat yang nggak tahu aneh aja gitu kan. Iya benar. Apaan sih gitu kan. Terus apa lagi? Udah. Dukanya sendiri sekarang sih dukanya itu adalah lokasi jarak live stream ya. Aku nggak tahu nih banyak sekarang brand-brand yang arah kantornya, aku ngomongnya ke Mas Andra dulu padahal di sini ada orang. Maaf ya kakak-kakak ya, aku kesini deh sekali. Abis ini ke kamera ya. Jadi brand-brand sekarang kebanyakan itu lokasinya agak jauh-jauh nih. Di BSD. Iya, jadi mulai pada kantornya ke arah-arah sana. Jadi bagi kami yang kebetulan rumahnya harus misalnya di Depok, di Bogor yang memang kebetulan uangnya daripada buat kos mendingan buat keluarga, berat gitu. Aksesnya ya. Aksesnya apalagi salah satunya juga banyak yang sekarang pindahnya ke Alam Sutra. Iya. Alam Sutra itu nggak ada akses transportasi. Tapi emang nggak ini, uang transport nggak dikasih ya kalau gitu? Sebenarnya ada, tapi kebetulan aku mikir-mikir nih, kalau misalnya uang transport setiap hari kayak gini, aku beliin ibu pizza Domino, kayaknya lebih seneng pizza Domino buat orang tua gitu kan. Jadi ya udah deh, aku akhirnya memutuskan untuk coba ini aja bolak-balik. Jadi daripada uang buat ngekos mendingan buat keluarga. Oke. Berarti sekarang tinggal Mas Adam di Depok. Di Depok. Oke, berarti ini juga ya. Sorry, sekarang umur berapa Mas Adam? 28. Sorry, udah berkeluarga? Belum. Tapi soon. Berat ya Mas. Kayak gimana ceritain dong. Persiapan berkeluarga. Enggak ini gitu. Enggak, karena menurutku sekarang itu permintaan orang tua wanita tinggi nih. Berat nih. Ini yang mau married coba. Iya enggak. Maksudnya. Oh enggak. Iya enak banget ya, langsung aja nikahin sekarang. Sama. Enggak, kalau saya waktu itu jujur nih ya, bahkan ini bisa jadi saksinya, bahkan umur 29-30 mungkin waktu itu nggak ada inisiatif buat menikah. Tapi lantas. Jadi waktu itu di umur 30 atau 31 itu berpikiran harus nikah lagi. Kalau enggak, gue akan balik lagi ke dunia ke umur gue yang muda, ke dunia yang agak gelap dengan privilege yang jauh lebih besar. Nah itu kan sebenarnya orang ngeliat enak kan, party tiap hari bisa, ini bisa. Padahal lu hidup lu sepi, after party. Oh iya. Ya itu jadi triggernya. Alhamdulillahnya semua dilancarkan. Kalau ini percaya nggak percaya, dalam satu hari preparation tuh kelar, mainnya ya. Untuk wedding ya. Preparation berarti konsumsi segedung. Iya, itu pun juga pas ini jadi gue yang cerita. Apa. Gitu. Jadi pas gedung pun itu cuma satu tempat.
satu tempat datang itu juga iseng aja ke sama sekarang jadi istri waktu itu masih pacar ya. Coba yuk ngeliat yang di sana yuk gitu daerah Kemang lah gitu. Terus Buset, daerah Kemang lagi ngincernya. Enggak kan dulu deket aja gitu. Oh ya paham. Itu memang rezeki udah ada nggak tutupin rezeki Kak. Iya waktu itu langsung satu tempat ngobrol udah nggak nyari tempat yang lain. Yang ribet kan sebenarnya kalau ini kita. Sebenarnya kalau udah ada yang cocok ngapain nyari pilihan yang lain itu yang makin banyak pilihan makin ribet kali. Itu. Boleh tuh kesimpulannya itu ya. Intinya gitulah ya, gitu. Sebenarnya ya kalau ada niat baik sebenarnya selalu ada jalan. Kalau aku percaya itu sih. Iya. Gitu. Ya itu based on experience lah gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah. Amin. Iya juga ya, nemenin. Iya. Hidup gitu. ya. Hidup gitu. Ya sekarang kan banyak yang mungkin ya anak-anak sekarang mau yang free soul atau yang ini banyak kan sekarang yang nggak mau terikat gitu. Tapi itu lu based on dari hatinya mereka atau cuman takut, cuman ikut-ikutan tren aja. Itu kan yang bahaya. Iya lagi. Ikutan nanti pas tuanya bingung lu gimana. Ini jadi serius gini nih. Iya. Kok lebih serius ini daripada pembahasan utama kita live stream gimana sih? Yo sukanya yo. Sukanya apa? Oke, sukanya. Untuk sukanya sendiri live stream itu adalah konten kalau aku. Kebetulan aku mencintai dunia konten. Oke. Seperti itu. Jadi maksudnya banyak yang bisa dilakukan di depan kamera ini dan langsung ada dokumentasinya nih. Oke. Kita maksudnya selama ini kan mungkin kalau influencer segala macam harus membuat konten. Sedangkan apa yang kita dilakukan live itu kita konten langsung depan orang. Oke. Jadi suka dan tidak suka tuh bisa kelihatan di komentar. Gitu. Jadi aku sukanya itu sih langsung bisa review di tempat ya. Bisa review di tempat. Oh ternyata kostum ini tidak menarik. Oh kostum ini yang menarik gitu. Terus juga oh ternyata kalau cara penyampaian kayak gini orang lebih suka. Gitu daripada penyampaian yang kayak gini gitu. Jadi aku langsung evaluasi. Enaknya itu. Ada lagi nggak? Ketemu orang banyak pastilah relasi ya. Iya relasi. Kebetulan juga aku orangnya ekstrovert kan. Nggak tahu sih. Aku orangnya suka aja ngobrol kayak gini, Mas. Jadi kalau ngobrol tuh nggak bisa dihentikan. Jadi lanjut aja gitu. Jadi suka itu juga. Terus sama satu lagi adalah bisa di freelance kan. Jadi aku bisa banyak. Aku kebetulan nggak bisa ngambil yang tidak terikat. Gitu kan mungkin dari sekian banyak brand yang mau menawarkan live host, hostnya in house gitu ceritanya ya udah di sini aja Mas Adam gitu. Tapi aku masih bisa kong kali kong ya aku ada yang lain lagi gitu. Jadi masih bisa aku freelance kan dan mengambil banyak kesempatan lainnya. Waktu itu sempet juga di sama brandnya Nagita Slavina ya. Ya. Itu kapan itu? Itu karena Gita halo toko Mama Gigi siapa tahu nih ada teman-temannya sini. Aku pria heboh itu gitu. Itu brandnya yang kosmetik bukan sih? Jadi toko Mama Gigi waktu itu ada ya elektronik juga, ada apa. Tapi sekarang kan untuk keperluan wanita kebanyakan, gitu kan. Jadi kosmetik segala macam. Jadi pada saat aku awal itu dia mencari live host. Jadi ada audisi lah buat konten gitu segala macam. Nah kebetulan aku terpilih nih. Salah satunya aku terpilih, terus akhirnya live lah di toko Mama Gigi. Terus makin kesini karena mungkin memang permintaannya itu adalah kebanyakan wanita, produk wanita gitu ya. Jadi mau tidak mau dan mungkin karena itu di rumahnya langsung di Andara Mas. Ada Mama Giginya turun tangga. Turun tangga. Enggak, pada saat itu kesempatan aku ngelihat adalah itu turun tangga wanginya aja udah dari atas nih. Apa nih? Iya bunga. Wangi banget. Wangi banget itu turun tangga jauh loh. Itu tangga kan rumahnya gede nih. Misalnya sini itu tangga tuh 2 meter lah ke sana tuh. Itu kok udah ada wangi-wangi bunga-bunga gitu. Apa nih? Terus dia cuma Oh iya, cantik. Emang beda auranya. Emang beda aura kekayaan dari lahir tuh emang beda, nggak bisa ditutupi. Tidak bisa ditutupi berkecukupan dari lahir ya. Tapi emang terawat sekali. Tapi orangnya kayaknya juga ini kan nggak yang bukan yang gimmick gitu. Bukan yang gimmick, jadi gitu. Memang senyum. Memang pada saat itu walaupun aku bukan siapa-siapa dan aku juga mukanya udah excited banget, mungkin dia siapa sih itu laki-laki kecil itu excited banget mukanya kayak gitu kan dia
gitu. Jadi teman waktu itu memang mungkin perjalanan kehidupan ya sibuk sekali. Jadi hanya cuma gitu doang. Tapi paling nggak itu pengalaman seru lah. Apalagi aku ke rumahnya, ke ruang tamu, live-nya di ruang tamu itu. Oh langsung, emang waktu itu kan rumahnya kayak siapapun bisa ini ya. Iya, jadi aku live kadang ada yang meeting. Dah kalau kataku, oh ya sukses deh gitu. Nggak, karena aku kan tipenya yang gini suaranya. Jadi aku nggak tahu nih, kayaknya crack deh. Suaranya nggak tahu ya. Sound cardnya aman gak? Gitu, jadi emang suka. Berapa lama tuh sama brand Nagita? Dari awal aku audisi berarti hitungannya di 1 bulanan. 1 bulanan. Oke, soalnya kalau nggak salah juga udah pakai Jubelio kan? Brandnya Nagita yang kosmetik. Oh iya, naik keren, terima kasih. RA Jeansnya juga udah. Oh iya, terima kasih. Makanya nanti nih mungkin ya, ini siapa tahu, mudah-mudahan ya. Amin. Itu nggak pernah, saya tuh nggak pernah menutup apa ya, untuk berkolaborasi dengan orang. Ini siapa tahu nanti after ini kan kita bisa berkolaborasi dengan brand-brand yang pakai Jubelio, nyari live streamer. Amin. Atau ternyata aku live streamer dimanapun Jubelio lah saran aku. Nah, bisa jadi. Iya, enablernya. Enabler kan ya terhitungnya, bener. Omni channel platform, lebih platform sih. Ya. Lebih ke kita ke softwarenya sih. Oh, karena kan sekarang ada website ya. Iya. Ada webstore, POS. Ada website. Iya, benar. Itu kan diurusin semua kan? Apa? Sama timnya Jubelio kan diurusin semua. Semua ini kan kantor. Iya. Iya, maksudnya benar-benar sedetail itu. Ya. Sampai kemarin kan dibikin kelas aku hadir. Iya. Jadi itu kan salah satu, itu kan brand owner semua tuh. Iya. Nah itu kan bisa monetize, mungkin bisa di retouch. Iya kemarin aja. Masalahnya aku udah membatasi juga mas. Maksudnya pengen lah sekali-kali di rumah tuh libur gitu, jadi nggak mikir kayak kemana ya aku ya gitu. Oke, tapi nggak, ini aku cuman ini doang ya. Boleh. Basicnya bener gak sih kalau Mas Adam tuh sebenarnya nggak seperti ini. Iya. Kok tahu dari mana sih? Kagak ada di pertanyaan itu. Kok tahu dari mana sih? Enggak, ini aku cuma make sure aja. Bohong, ngasih kode ya ini ya, apa sih? Apa? Enggak, dikira ngasih kode, enggak ada. Emang ada yang kenal? Iya, makanya ya juga. Aku boleh minum enggak sih? Enggak ada airnya. Gini. Nah, juga iya. Waduh. Doyan tuh. Benar. Jadi secara sikap apa secara apa nih, Mas? Secara kalau aku ngeliat dari pemikiran, terus dari sebenarnya kalau sendiri tuh nggak seperti ini, gitu. Ada sesuatu yang ya itulah, gitu lah. Nanti mungkin off the record ya, gitu ya. Nggak apa-apa, tapi aku bisa jelaskan. Jadi memang awalnya aku tuh tidak seterbuka ini, gitu, tidak seterbuka saat energinya nggak sebesar inilah. Energi tidak sebesar ini, apalagi aku dididik memang di keluarga yang kebetulan pendidikan, guru, terus juga arahnya sebenarnya aku tuh mengajar dosen, jadi memang harus ada beberapa. Kalau guru kan citra juga termasuk kan, jadi tidak bisa dong guru selengean segala. Pada saat itu belum nih terkenal guru-guru yang mungkin bikin konten, gitu, bukan tipe guru yang seperti itu, jadi mengajar serius. Gitu, terus juga arahnya itu masuk komunikasi menjadi humas. Iya, aku ngambil penjurusannya humas. Jadi tahu banget citra itu penting. Tapi humas itu kan citra itu dipengaruhi fisik juga. Jadi aku pernah sangat down lah pada saat itu, karena saat aku bertemu dengan banyak orang, saingan aku di humas atau di apa itu ya orangnya yang secara fisik baik-baik gitu. Jadi ketika pakai jas, kok jas ini kayak tukang obat, kok yang lainnya keren, kok aku nggak bisa keren. Padahal aku ada kok, bibir aku tuh ada. Maksudnya aku pinter kok, aku bisa kok ngobrol, gitu kan pada saat itu. Tapi nggak, dari fisik tidak terlihat, tidak mencerminkan. Padahal aku happy aja, coba memberanikan diri untuk ketemu orang, happy gitu. Awalnya sakit hati lah pasti dikatain, apalagi dengan fisik dan suara cempreng ini. Terus banyak lah citra-citra negatif yang pasti masuk ke aku. Orang ganteng juga banyak kok ini negatifin. Bener, tapi aku lebih muda. Aku lebih muda, orang melihatnya, ya ini mah nggak bisa apa-apa nih laki-laki haji ini, gitu kan. Terus? Ya terus akhirnya aku mau lah ada nilai positifnya. Aku bisa jualan kok. Jadi dulu tuh aku akhirnya ke sales dulu. Aku tuh sales kartu perdana.
Salah satu perdana penawaran langsung yang di tempat, ayo kakak mau nggak kartu perdana Telkomselnya gitu. Ini semua brand disebut nih apa nih gitu. Telkomsel ada nggak live-nya? Jubelio dong. Ini jadi Telkomsel kartu perdana, terus setelah kartu perdana itu udah mulai berani nih nawarin orang yang nggak kenal. Dulu kagok-kagok. Kak mau nggak beli kartu perdana aku? Kok kesannya kayak ngemis ya? Padahal kan aku jualan, bagus kok aku brandnya gitu. Iya benar gitu. Iya, jadi pada saat itu akhirnya coba ke asuransi. Nah asuransi dulu nih. Nah asuransi itu malah aku terbangun. Jadi benar-benar asuransi sebenarnya itu penawarannya kan berupa jangka panjang. Orang nggak bisa langsung dapat kayak kartu perdana langsung dipakai, kuotanya langsung digunakan kan. Kalau asuransi jangka panjang. Ih hebat banget nih aku kalau bisa gitu pada saat itu. Cuma makin kesini makin karena asuransi itu kan pemasukannya komisi. Jadi kalau komisi itu tidak ada nih uang pokok segala macamnya pada saat itu gitu. Mungkin asuransi sekarang berbeda semoga. Tapi kalau masih komisi ya sudah, akhirnya aku cari pekerjaan yang bisa stabil lah aku dulu gitu. Terus akhirnya masuklah marketplace Shopee. Nah dari Shopee itu aku kebetulan bagian RM itu edukasi, tim edukasi. Banyak tim Jubelio. Ini boleh nggak sih disebut kayak gitu? Ya nggak apa-apa lah. Dia namanya juga kerja kan. Benar. Tapi takutnya nanti nggak tayang ini. Nanti cut aja ya, pilih-pilih aja ya. Ini kan nanti ini kan typing, ini. Oh ya benar. Tapi ternyata yang ditayangin ini doang. Bagian ini doang. Jadi ya udah akhirnya kebetulan tim edukasi. Tim edukasi itu lebih terbangun lagi, lebih suka lagi bahwa oh ternyata aku suka menjelaskan. Oh ternyata aku suka berjualan ini, berjualan itu, memberikan rekomendasi ini gitu. Apalagi berarti insightful soft skillnya itu dari Shopee. Dari Shopee. Untuk sekarang kan buka kelas live streaming seperti itu. Oh itu terbangunlah edukasi di situ. Iya, itu Shopee awal sebelum ada live streaming dan sebelum TikTok live streaming aku sudah bekerja di sana. Berarti gitu. Pas preparationnya udah ada di sana. Udah gegep, aku tuh sebenarnya udah gegep, udah tinggal hantam aja nih. Terus pada saat itu memang kebetulan mengikutilah harapan orang tua. Ada PNS apa sih yang mau dikejar? Shopee kamu cuma telepon-telepon gitu, gitu pada saat itu kan. Ya karena pada saat itu sebenarnya kalau kita anak muda bekerja di Shopee pada saat itu keren banget. Wah lagi rame-ramenya sekali gitu. Ya tapi kan orang tua tetep lah. Tapi nggak salah pemikiran mereka. Nggak salah, aku nggak salah. Yang salah ternyata anaknya tidak cocok. Itu dan itu baru aku sebenarnya nggak jujur. Jadi di depan orang tua aku tidak seperti ini mas. Sebelumnya jadi aku tuh tipe orang yang penurut terus diam. Kalau ada keluarga tuh nggak ngobrol karena takut citranya gimana ya aku dilihatnya. Jadi ada mah kalem. Jadi dulu nih sebelum aku di Shopee atau setelah di PNS dan aku jujur ini orang bapak sama ibu tuh kalau ketemu orang-orang anak saya ini paling kalem, dia tuh nggak bisa ngomong banyak Bapak Yosef, Ibu Eni gitu pada saat itu. Terus makin dibangun stres lah kebetulan di pekerjaan yang formal ini gitu kan. Akhirnya ngomong empat mata, aku tuh sebenarnya suka banget ini boleh nggak dibolehin nggak anaknya seperti ini. Terus karena bapak NTT jadi agak keras. Jadi anaknya kalau memang mulutnya lemes boleh nggak pak? Gitu. Aku laki-laki tapi aku aman kok. Hidupku tuh aman tak? Maksudnya bukan hidup yang tidak aman dan segala macam yang bapak takutkan. Memang kostumnya banyak, anak ini kostumnya banyak. Tapi aku bisa jamin gitu aman anaknya gitu kan. Yaudah akhirnya yaudah selama kamu seneng deh. Oh aman ya. Aku keluar ya bapak, ibu ACC ya gitu tempat ACC. Aku keluar itu ibu sama bapak sampai datang ke PNS ke kementerian. Karena kan aku kementerian lingkungan hidup. Sampai datang terus memang anaknya tidak bisa gitu. Karena aku udah nggak bisa pada saat itu udah. Ya emang bukan di habitatnya. Bukan di habitatnya. Tapi sekarang kan jauh lebih happy kan. Orang tua juga happy kan. Karena ngelihat anaknya happy, ternyata memang keinginan orang tua ingin anaknya bahagia aja. Iya, sebenarnya. Bersyukurnya itu sekarang. Tapi dengan banyak experience itu nggak semua orang loh Mas Adam punya experience seperti itu. Gitu. Bersyukurnya gitu. Soalnya tadi pas ini ya aku kan kalau ngobrol kan emang seperti ini kan. Ya ada ketakutan dulu yang masih ini tadi sadar gak sih kalau Mas Adam ngomong berapa kali fisik? Iya. Sampai sekarang nggak bisa hilang tuh. Ya itu ya sebenarnya yang harusnya
ini oke kok, fine, udah bisa diterima kok, harusnya udah bisa berdamai lah. Sekarang udah lah. Iya, udah banget. Udah malah aku bangga. Oh, ternyata lucu ya. Iya, tuh lihat bajunya, lucu ya kan? Lihat tuh, mochi kecil ini ketemu di mana? Cewek mochi kecil Sukabumi ini ketemu di mana? Mochi kan pakai odol. Wah, sedih banget. Live stream dong ini. Ayo kakak, gimana kakak? Gitu enggak. Nah, tapi ini juga nih, ini jujur, saya kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sosial media, nggak terlalu ini sih. Nah, penggiat lah gitu ya. Nggak, bukan menggiat gitu, cuman dijual aja sama mereka nih sekarang. Tapi nanti jadi nyaman. Ya, gitu ya. Karena kan ya selama itu bisa membantu orang untuk memperlebar bisnis, ya kenapa enggak ya? Tapi kalau untuk yang scroll Oh iya. itu jujur aku enggak gitu. Tapi itu baru tahu berapa bulan ini ternyata live streaming segitunya sekarang ya. Maksudnya yang bener ya kan, yang gue tahu dari lu ya bahkan ya, yang bener-bener cuman apa ngangkat galon kasih gift itu, jujur aku ngeliatnya sedih. Oh, kenapa? Ya maksudnya sampai segitunya, maksudnya harusnya kan live streaming itu yang apa ya, jadi tempat yang lebih bisa dimanfaatkan lebih lah. Harapan kita kan harusnya Indonesia kan akan jauh lebih baik lah ke depannya gitu. Maksudnya walaupun kita mengadopsi live streaming dari luar atau ini, tapi tetap kita punya ciri khas sebenarnya gitu. Jadi kita nggak telan mentah-mentah lah. Resultnya tetap Indonesia banget lah gitu. Makanya sebenarnya belum live streamingnya edukasi ini sangat jarang malah di Indonesia. Nggak laku soalnya. Iya, jadi ya gimana? Jadi penontonnya juga nggak ada, Mas. Aku tuh pernah ceritanya live streaming kebudayaan gitu, Mas. Ini bener-bener pernah nih, kebudayaan dan buku kosongnya tuh bener-bener 2 minggu kosong. Ini kayak oh udah deh gimana ya, nggak masuk. Jadi menggunakan pakaian adat gitu nggak masuk. Tapi ketika menggunakan yang aneh-aneh, Power Ranger pink lah, mungkin atau alien lah gitu, itu baru rame. Oh emang butuh hiburan Indonesia gitu kita. Ya. Bukan butuh hiburan terus. Hiburan terus ya, mau tidak mau ya menyesuaikan market kita. Ya apalagi di dunia brand ya nggak bisa terlalu apa ya namanya ya, ketat gitu sih. Jadi disesuaikan dengan market. Tapi dengan AI live streaming gimana? AI live streaming menurut aku sebenarnya kurang. Kalau di Indonesia tidak berjalan dengan baik menurutku. Kalau di luar negeri mungkin oke. Kalau di Indonesia sebenarnya orang Indonesia tuh butuh pengakuan juga nih. Jadi dia tuh kadang orang Indonesia tabiat sekarang ini ya, baru-baru ini Mas aku cerita ini buka live streaming nih. Baru ini. Buka lagi nih. Buka lagi. Jadi banyak orang yang komen, "Kak, aku udah check out ya." Sebenarnya kan kita juga nggak kosong-kosong banget, mata kita juga bisa lihat. Ya nggak masuk lagi gitu kan. Maksudnya kita juga bisa lihat kok. Kita juga komennya. Iya, terima kasih banget semangatnya itu untuk live host, keren banget. Kita mah tapi tau nggak, itu kita sebagai live host pura-pura tahu kayak gitu. Karena kita juga lihat, ih kamu nggak check out aslinya. Maaf ya, tapi kita ya tidak mungkin dong menjaga bilang lah ya. Iya menjaga, nggak mungkin lah. Jadi kita juga pasti happy. Oh makasih banget kakak, keren. Padahal pas kita buka slide samping, oh kosong ya. Rizky, tandain Rizky. Saya gitu. Jadi kadang dalam hati itu bohong-bohong ya sama aku. Tapi bener gak, maksudnya juga ada buzzer dari viewers ini. Ya, gitu. Lagi ya kan di Indonesia semuanya bisnis. Iya sih. Bahkan aku ada ngeliat, akhirnya juga balik lagi ke ada konten tuh yang live, terus belakangnya juga handphone banyak banget. Iya, keren ya. Kepikiran ya. Jujur pas ngeliat kayak iya bener lagi, kebeneran. Gitu kan, hebat. Indonesia tuh jago kalau yang cepet-cepet gitu jago tuh kalau yang ini itu ya. Benar. Tapi kalau misalnya nanti ada serius, udah misalnya kalau udah modelnya edukasi gitu mental. Agak boring lah gitu. Mental. Ada pertanyaan nggak? Mas Adam kan sering pitching sama owner kan? Yes. Bener kan? Ya. Biasanya kalau yang ditawarkan ke owner itu apakah ngasih tahu kalau misalkan gue jualan sebulan bakal dapet segini atau gimana sih? Jadi kalau untuk dulu live host itu kan tidak banyak. Jadi memang awalnya yang penting coba aja, yang penting ada dulu deh penjualan nih Mas, kita lihat. Tapi karena sekarang live host sudah banyak orang akhirnya juga
bersyukurnya ini tuh jadi profesi nih. Live host ini jadi profesi dan jadi divisi, salah satu divisi ya. Jadi ada jenjang karirnya ceritanya si live host ini. Jadi dari live host nanti dia mungkin jadi team lead. Nah, sekarang tuh biasanya owner ngelihatnya adalah ini kita live hostnya udah ada live hostnya Mas, tapi kok nggak ada penjualan ya. Jadi mau nggak mau kan aku harus memberikan, nggak itu kan kalau itu janji ya kayak kalau aku live host aku bisa mendatangkan penghasilan segini, tapi menurut aku kan nggak bisa diduga market kayak gitu di luar kita kan. Jadi paling tidak aku menjanjikannya live hostnya pasti heboh. Kalau aku berani jamin ditempatkan di jam apapun aku heboh. Sisanya tergantung kakak nih, apakah memang kebetulan produknya itu baik dan produknya cocok dengan aku. Makanya aku nggak pernah kalau dari pihak brand bilang, ayo Mas Adam langsung udah live aja atau enggak langsung diterima, langsung enggak. Kak coba dulu aku di 1 minggu, di 2 hari. Kalau ternyata emang nggak ada penjualan pada saat aku live ya berarti aku tidak cocok dengan produknya. Itu kan lebih enak. Jadi brand juga nggak beli kucing dalam karung. Gitu kan, semua brand ternyata cocok dengan yang heboh. Gitu waktu itu ini contoh nyatanya adalah waktu itu pembalut wanita. Ada namanya Yuna Woman. Aku tuh live Yuna Woman, pembalut wanita aku live. Kan aku awalnya mikir, ini nggak cocok pasti Kak. Ini Ci aku nggak cocok. Waktu itu kan juga kebetulan ya adalah beberapa kandidat lain. Kok yang terpilih laki-laki nih? Kandidat laki-laki aku ini yang terpilih kok pembalut loh, ini yakin. Maksudnya takut ini rezeki orang yang aku ambil ini gitu. Ci ayolah gitu kan. Maksudnya Kak ayolah. Gak apa-apa kita coba dulu. Aku coba, lo ada. Lo ternyata pemasukannya ada. Lo rame. Loh. Ya jadinya kan ya itu. Jadinya orang juga, oh bener sih ternyata memang yang penting heboh dan menarik dulu aja orang untuk melihat. Sisanya tergantung produknya. Apalagi kebetulan Yuna Woman itu kan produk herbal. Pada saat itu kan lagi ramai nih untuk produk herbal dipakai di area sensitif. Ya berarti kan maksudnya bisa dibilang kan live host ini kan nyari traffic dulu kan. Bisa dibilang gitu. Dari nanti beli atau enggaknya kan tergantung dari produknya. Yang penting kan traffic datang, real traffic datang ya. Gitu. Itu. Yang aku bisa janjikan cuma trafficnya itu. Mas Adam kan udah ini mungkin udah apa ya membantu Jubelio lah. Terima kasih untuk kelas apa namanya level up Jubelio itu dipandu kemarin ya kita firstnya di bulan Januari, nanti Februari tanggal 20 ada lagi ya Mas Adam lagi yang yang expertise-nya lah gitu ya. Jujur kemarin itu kita membatasi sih, sebenarnya masih banyak yang mau daftar, tapi kita membatasi. Iya, jahat banget. Nggak jahat, emang tempatnya nggak muat daripada kebanyakan tapi nggak nyampe. Bisa GBK kan ada. Ya, amin ya. Amin. Oke. Harapannya Mas Adam untuk live streamer yang sekarang itu bagaimana gitu? Aku sebenarnya bukan harapan sih, tapi penguatan aja ya. Penguatan. Ini kalau kataku keagamaan ya di sini. Main pelit lagi. Jadi kalau saran aku, penguatan dari aku adalah sebenarnya semua orang itu bisa kok ngomong depan kamera. Jadi nggak harus takut dengan kondisinya gitu. Jadi mungkin teman-teman bilang aku nggak bisa depan kamera karena aku kurang cantik. Biasanya tuh omongan live streaming adalah nggak jauh-jauh ya. Aku fisiknya nggak baik Mas Adam, aku kurang cantik, aku kurang ganteng, aku nggak bisa ngomong depan kamera. Loh aku dididik dari tidak bisa depan kamera. Gitu akhirnya ternyata semua ada marketnya aja. Kamu tentukan aja personamu mau seperti apa. Mungkin kamu live streaming yang tukang tidur mungkin. Iya jadi ngantukan apa segala macam. Sekarang juga ada yang give aja. Memang respon orang akan negatif, tapi negatifnya respon itu juga engagement kan, gitu. Jadi aku hadir di mana nggak apa-apa ngatain, tapi rame, terima kasih. Gitu. Jadi ya udahlah kita ambil positifnya. Iya, jadi komentar positif negatif itu sebenarnya engagement. Gitu. Gimana kita ngambil perspektifnya aja. Gitu aja. Jadi memang siap untuk di dunia yang berat ini, kayaknya kita juga harus siap untuk semua kemungkinan deh. Gitu. Jadi semangat untuk live streamer yang kebetulan atau teman-teman yang dengan kondisi sekarang, keadaan sekarang mau tidak mau pekerjaan yang harus dijalani adalah live streamer. Udah nggak apa-apa, jalani aja. Karena kedepannya yang dibangun bukan cuma
apa keuangannya kok, tapi skillnya itu akan bisa dipakai di banyak hal. Oke, berarti kesan pesannya intinya jangan pernah takut lah ya. Iya. Jalanin aja. Jalanin dulu aja. Bantai aja terus. Yes. Yes. Oke, thank you Mas Adam. Ini Adam, ya gini ini kepo nih. Ini sebelum closing, Adam Kodam itu kenapa? Wah ini nggak closing. Nah, ini kepo, ini agak kepo sih. Gue nanya di depan nggak ketanya lagi gitu. Iya. Ketanya baru pas closing. Iya nanti bisa diputer kan? Ya, bisa hebat banget. Suka Jubelio nih, kayak gini, fleksibel, enak. Jadi Adam Kodam itu sebenarnya aku nggak ada citra. Aku tuh Instagramnya tidak ada citra dulu. Namaku, sebenarnya namaku bukan Adam aslinya. Gitu. Aku namanya sangat agamawi sekali. Oke. Antonius. Yep. Wah, dengan nama Antonius berat banget citra begini nih. Kalau kata aku, wah ini keberatan nama, takutnya sering sakit anak ini gitu kan. Terus akhirnya memang pada situ namanya panggilannya berubah karena kakek namanya Antonius juga. Kakek sakit pakai kateter, terus aku tuh bandel. Jadi ketika ditanya atau diteriaki sama ibuku, Anton, kakekku yang jawab, gitu. Oh ganti nama. Oh anak kecil ini harus diganti nama. Gitu. Oke, akhirnya aku dipanggil apa ya nama yang cocok, Adam. Adam. Oke, singkatan dari Adam Antonius Dalamali. Dalamali itu marga NTT. Oke, Adam. Terus dulu berganti-ganti nih. Kan dulu aku namanya Adalamali biar keren aja. Tapi susah, penyebutannya susah. Spellingnya susah, di Instagram juga susah. Adalamali itu aku pakai bangga. Dengan nama itu tuh aku bangga. Sampai temenku tuh, Dam aku nyari kamu tuh di Instagram susah banget. Iya, Adalamali, L-nya double enggak gitu, agak repot ya. Adalah pakai H enggak? Adalamali. Wah ribet terus apa ya? Aku kan bisa jadi apapun, apa sih? Rame lah Cekodam ini. Oh, I see. Rame ini baru-baru ini. Rame lah Cekodam gitu ya. Ini sebenarnya peningkatannya tuh dari nama ini jujur peningkatannya gede banget. Jadi dulu tuh aku followersnya itu paling cuma 3.000 karena hanya teman-teman yang tahu aja. Yang tahu aku dan mencarinya mudah itu Adalamali ya. Orang udah biasa, Adalamali. Terus Cekodam ini rame. Iya, aku kan bisa jadi apapun. Rawa ronte aku hantem, tiger putih aku hantem gitu kan. Wah, bisa nih. Adam Kodam. Gitu. Terus aku cari semuanya. Iya, aman gitu. Aku langsung ganti nama. Pas mau berlanjut ke live host ini. Gitu. Terus jadi setelah dapat live host nama sudah baik. Citra sudah terbangun. Oh bisa jadi apa-apa. Pas banget sama citraku yang pakai kostum. Pakai apa. Oh iya dia bisa jadi apapun. Adam Kodam. Oh iya bunga. Kemarin aja Jubelio minta jadi bunga matahari. Sebelumnya jadi awan karena Jubelio awan. Iya cloud. Benar. Tapi awanku udah aku sampaikan ke tim. Ke tim bilang, Mas Adam ini awannya 2 meter ya. Jadi aku punya kostum awan 2 meter. Ini apa nanti dari pihak seller? Serius gak sih Jubelio ini materinya awan begini 2 meter. Aku aja kemarin bunga matahari aku harus jelaskan dulu di awal. Saya ada isinya ya bapak-bapak ibu-ibu ini jujur saya ada isinya gitu. Biar oh iya dia. Tapi antusiasnya kemarin jujur thank you banget Mas Adam loh. Antusias sangat-sangat oke loh. Gitu. Senang sekali. Makanya ada sesi selanjutnya. Ya mudah-mudahan nanti ya itulah itu kan siapa kan membuka peluang. Itu brand owner semua loh Mas Adam. Itu makanya aku juga takut. Maksudnya itu kalau aku salah sebut kan aku ditembak di tempat. Iyalah, terus pertanyaan itu sangat spesifik ya. Mungkin karena brand owner jadi pengennya kan taunya basis data, performa langsung dan keuangan, penyesuaian dengan keuangan. Kalau kata aku apalagi keuangan brand kan, aku mau salah ngomong, udah pakai ads aja, udah Jubelio, dasar jualan laki-laki ini. Gitu. Ya itu, waktu impression sekarang kan kemarin 25 kan, 25 brand berarti kenal Mas Adam. Ya kan, nanti itu kan organiknya nanti percaya deh, nah akan monetize sendiri gitu, insya Allah. Gitu. Iya ini juga Adam Kodam langsung ke monetize, jadi aku langsung 10.000 sekarang. Keren ya, tepuk tangan boleh nggak buat aku? Pede banget ya, NPD aku minta maaf ya, NPD nih penyakit nih sebenarnya nih, maaf. Penyakit baru ya? Penyakit baru. Tapi nggak apa-apa, aku bisa. Nggak apa-apa. Nggak, tapi sadar. Kalau NPD kan nggak sadar. Iya. Kalau dia ini. Iya, kalau dia berbeda. Prit! Aku tahu banget.
Oke, thank you Mas Adam atas waktunya ya. Sehat-sehat, sukses selalu. Ya mudah-mudahan nggak apa ya, kolaborasi Jubileo dengan Mas Adam tuh akan berlanjut terus kita. Iya. Oke. Thank you waktunya Mas Adam. Thank you.